Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1031 sampai dengan bab 1035. Rekan Daoilin, menurutku pendekatanmu layak dilakukan. Namun, membeli saham di perusahaan perdagangan kornukopia adalah masalah besar, dan aku masih perlu mendiskusikannya dengan orang lain di keluarga Su. Su Ken berpikir sejenak dan berkata, dia tidak langsung menyetujui Lindong. Namun, sebagai salah satu dari 3 leluhur sejati keluarga Su, jika dia menyetujuinya, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Alasan mengapa dia tidak langsung setuju adalah karena dia ingin berdiskusi dengan 2 orang lainnya berapa banyak bagian yang harus dia berikan kepada Lindong. Terlalu sedikit dapat menyebabkan Tuan Lindong enggan membantu. Lagi pula, tidak mudah menghentikan pembangkit tenaga listrik setingkat Saint King. Jumlahnya terlalu banyak, dan keluarga Su takut memasuki sarang serigala begitu mereka keluar dari mulut harimau. Rekan Daoisu, lebih baik putuskan secepatnya. Setelah masalah ini diselesaikan, saya juga perlu memberitahu tuannya dan membiarkan dia bersiap. Keluarga Pang akan datang kali ini, semakin lama penundaannya, semakin buruk jadinya, menjadi, dan saya dapat menjamin bahwa tuan kita akan melakukannya. Murid saya tidak akan pernah terlibat dalam urusan apapun di perusahaan perdagangan kornukopia. Tak perlu dikatakan lagi, guru, dia tidak peduli sama sekali, dan saya tidak punya waktu atau tenaga, desak Lindong. Jangan lihat itu, dia sudah berada di tahap akhir level True Saint. Hatiku tidak bisa menahan panik, aliansi suci tidak tahu kapan mereka akan datang. Ketika saatnya tiba, apa yang saya katakan akan dikhianati. Oke, rekan Daoilin, tunggu sebentar, saya akan mendiskusikannya dengan mereka dan segera menghubungi Anda kembali. Setelah Su Ken selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Hal ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Su. Lindong panik, begitu pula dia. Saya berharap saya bisa menyelesaikan masalah ini segera. Biarkan Lindong mengundang tuannya untuk keluar dan mengambil alih. Rekan Daoisu, tolong, Su Ken meninggalkan ruangan dan pergi ke tempat lain untuk menghubungi 2 orang suci sejati lainnya dari keluarga Su. Tuan Lin, terima kasih. Su Sueling berdiri dan membungkuk. Terima kasih, Tuan Lin. Su Lun dan Su Jingyuan juga berdiri untuk mengucapkan terima kasih. Sama-sama, kalian bertiga. Saya merasa sangat menyesal karena tidak dapat membantu keluarga Su Anda menyelesaikan masalah seperti yang dijanjikan. Pada akhirnya, saya harus menggunakan metode ini. Saya harap Anda tidak keberatan, berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Lin, tolong jangan katakan itu bukan salah Anda, dan Anda telah mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga Su. Kami semua melihatnya. Ya, Tuan Lin, tolong jangan menyulitkan kami. Penting untuk mengenalmu, keluarga Su kami beruntung. Jika tidak, kami harus menerima nasib kami. Mereka bertiga sedikit ketakutan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Lebih kuat dari nenek moyang mereka. Dia masih muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Kami pasti bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Ada juga master tingkat Saint King di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa karakter seperti itu adalah yang terbaik di seluruh alam Xingsu. Jika orang lain memiliki kekuatan dan latar belakang seperti itu, mereka pasti sudah lama terseret ke surga. Bagaimana mereka bisa peduli dan mengungkapkan permintaan maaf kepada mereka? Lihat saja Pang Haosen. Setelah baru saja menerobos setengah langkah menuju alam suci, dia tampak seperti bos di surga dan anak keduanya. Tapi Lindong selalu bersikap rendah hati, tidak ada udara sama sekali. Ketiganya harus mengagumi dan mendesah untuk karakter seperti itu.
Tidak heran orang bisa mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Pikiran seperti ini saja berada di luar jangkauan orang biasa. Siapa yang telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dan akan tunduk pada seseorang yang kekuatan dan latar belakangnya tidak sebaik miliknya? Saya khawatir hanya Lindong yang akan melakukan ini. Lindong penuh dengan kekusutan di permukaan dan tampak menyesal. Hatiku sudah bersemi dengan sukacita, sepertinya ideku benar. Mulai dari samping, membiarkan keluarga Su mengalami keputusasaan terlebih dahulu, lalu memberikan sedikit harapan, segalanya akan menjadi lebih mudah. Andai saja Lindong memberitahu keluarga Su begitu dia muncul. Anda harus membiarkan diri Anda menjadi pemegang saham sebelum Anda dapat meminta tuan Anda untuk membantu menangani keluarga Pang. Keluarga Su pasti akan marah dan mengatakan bahwa dia memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Meski pada akhirnya aku tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Hubungan kedua pihak tidak akan terlalu baik di masa depan. Sejujurnya, keluarga Su banyak membantunya. Dapat dikatakan bahwa tanpa bertemu Su Sueling, Lindong tidak akan mencapai kekuatannya saat ini secepat itu. Oleh karena itu, Lindong tidak ingin menimbulkan masalah dengan keluarga Su. Sekarang hasil ini adalah yang terbaik, tidak hanya tujuan yang tercapai. Keluarga Su harus mengucapkan terima kasih yang tulus padanya. Selama dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King, Lindong pasti akan membantu keluarga Su dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada keluarga Su di masa depan, dia tidak akan duduk diam dan menonton. Ini adalah hasil yang saling menguntungkan. Benua Cina Tengah, wilayah tengah, jaringan intelijen aliansi suci bisa dikatakan tidak ada duanya di dunia Starfleet. Sebagai pemimpin aliansi suci, Xuan Yuan Shou secara alami mengetahui apa yang terjadi dengan segera. Selama bertahun-tahun di alam Xingsu, orang suci pertama yang jatuh adalah Simen Fugui dari keluarga Simen. Dia juga seorang ahli tingkat suci yang baru dipromosikan. Orang yang membunuhnya adalah Lindong, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang tiba-tiba muncul. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak menimbulkan kerugian apapun, dan tidak berdampak pada masyarakat biasa. Setelah membunuh Simen Fugui, Lindong bertempur lagi dengan Simen Senghua, pendiri keluarga Simen, dalam kehampaan. Hasilnya tidak diketahui, ini kedua kalinya Xuan Yuan Shou mendengar nama Lindong. Pertama kali kematian Simen Fugui menyebabkan dunia berduka. Dia tahu tentang kekalahan Lindong atas Pang Tong dari keluarga Pang. Tanpa diduga, dia juga bertanggung jawab atas jatuhnya Saint Realm. Xuan Yuan Shou menjadi sangat penasaran dengan Lindong ini. Dia ingin tahu dari mana asal anak ini, siapa yang berdiri di belakangmu. Penampilan keduanya menimbulkan kehebohan besar. Tidak peduli apa tujuan Lindong membunuh Simen Fugui, itu melanggar aturan aliansi suci. Xuan Yuan Shou akan menemui Lindong. Tanyakan padanya secara langsung. Pada saat yang sama, kita harus memberi pelajaran pada anak ini. Biarkan dia tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dia lakukan. Tapi saat Xuan Yuan Shou baru saja berangkat, dia dihentikan di luar benua Cina Tengah. Orang yang menghentikannya adalah seorang pria muda berpenampilan kekar. Orang ini tidak lain adalah Pang Zong, leluhur setingkat Raja Suci dari keluarga Pang. Kemana pemimpin Xuan Yuan pergi? Pang Zong bertanya. Pang Zong, apa yang kamu lakukan di sini? Xuan Yuan Shou bertanya padanya. Tentu saja saya datang ke sini untuk mencari Anda. Adapun tujuannya, pemimpin Xuan Yuan, Anda harus mengetahuinya. Tujuan Pang Zong datang ke Xuan Yuan Shou sederhana saja, untuk mendesak pihak lain agar menyetujui lamarannya. Tanpa menimbulkan kerugian besar,
Orang kuat di alam suci diperbolehkan mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Usulan ini tampaknya sederhana, makna di dalamnya tidak sederhana. Di permukaan, ini berarti Anda dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik, namun arti sebenarnya adalah alam suci tidak lagi dilindungi dan dapat dibunuh. Siapapun yang memiliki penglihatan dapat melihatnya. Pang Zong sedang mempersiapkan urusan keluarga Su. Ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Su, jihad pasti akan terjadi. Bahkan mungkin ada orang suci yang terjatuh. Pang Zong tidak ingin dihentikan oleh aliansi suci ketika dia menyerang keluarga Su. Jadi berikan vaksinasi kepada Xuan Yuan Shou terlebih dahulu. Saya mengajukan proposal kepadanya. Tanpa diduga, Xuan Yuan Shou mendorong lagi dan lagi. Masih belum sepakat, tampaknya keluarga Pang akan mengambil tindakan. Pang Zong tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan datang untuk mendesaknya. Pang Zong, aku tidak akan menyetujui lamaranmu. Xuan Yuan Shou tidak menunda kali ini, tapi langsung menolak. Kenapa? Pang Zong tidak tampak terkejut dan bertanya dengan tenang. Dia mungkin juga tahu bahwa Xuan Yuan Shou telah mengulur waktu di masa lalu. Tahukah Anda seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan oleh proposal ini pada alam Xingsu setelah disahkan? Berapa banyak gesekan internal yang akan ditimbulkannya? Berapa banyak orang suci yang akan jatuh? Bagi alam Xingsu, ini adalah bencana. Pemimpin Xuan Yuan, saya tahu bahwa misi keluarga Xuan Yuan Anda adalah untuk melindungi alam virtual bintang, dan saya selalu menghormati Anda. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Anda melakukan ini salah. Pang Zong menggelengkan kepalanya, masih terlihat tenang. Oh, apakah yang saya lakukan salah? Di mana kesalahannya? Anda bisa memberitahu saya. Anda ingin melindungi keselamatan semua orang? Itu benar, tetapi tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan akan membuat semua orang di alam Xingsu? Untuk menjadi bunga di rumah kaca, orang-orang kuat berjuang dan tumbuh selangkah demi selangkah, tanpa pertempuran. Dari mana datangnya orang-orang kuat? Jika dia menjadi orang suci, dia masih lemah tanpa pengalaman bertarung. Dia jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, alam Xingsu akan tamat cepat atau lambat. Dan, Pang Zong berkata banyak dalam satu tarikan napas. Xuan Yuan Shou secara bertahap mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Orang ini hari ini berbeda dari sebelumnya. Dia sepertinya sudah siap. Pang Zong, saya mengerti maksud Anda. Tetapi saya tetap tidak akan menyetujui usulan Anda. Karena setelah disetujui, pasti akan menimbulkan kekacauan di seluruh alam Xingsu dan menimbulkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang seluruh dunia alam Xingsu tidak mau melakukannya. Saya melihatnya. Pemimpin Xuan Yuan, bukankah benar menyebabkan kekacauan di alam Xingsu? Kelangsungan hidup yang terkuat adalah hukum alam. Mengapa Anda harus ikut campur? Dengan kemauanmu sendiri, seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Proses melepaskan diri mungkin tampak berbahaya, tetapi harus dilalui. Jika kamu tidak tega membantunya saat ini, kamu akan menyakitinya sebaliknya. Pang Zong terus membujuknya dengan tulus. Pang Zong, apa yang kamu katakan terlalu sepihak. Alam Xingsu berada dalam kekacauan. Akibatnya, yang kuat hanya akan menjadi semakin kuat, sedangkan yang lemah tidak akan memiliki kesempatan untuk menonjol. Selama akulah yang pemimpin aliansi suci, aku tidak akan bisa melewatimu. Usulan, berhenti bicara omong kosong, ada yang harus kulakukan sekarang. Kamu bisa pergi. Xuan Yuan Shou menjadi tidak sabar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Pang Zong? Selama usulan ini disahkan, keluarga Pang akan menjadi orang pertama yang melancarkan perang. Kemudian alam Xingsu akan berada dalam kekacauan dan kartu akan mulai dikocok lagi.
Setelah sumber daya diintegrasikan, sebagian besar akan jatuh ke tangan kekuatan besar, dan masyarakat biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju. Aliansi suci juga hanya ada dalam nama saja. Survival of the fittest memang merupakan hukum alam. Tapi sebagai Xuan Yuan Shou, pemimpin aliansi suci, dia tidak bisa melihat alam Starfight menjadi tempat di mana racun ditumbuhkan, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Dia ingin melindungi tempat ini. Biarkan orang biasa menjalani kehidupan yang puas dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Ini adalah misi keluarga Xuan Yuan. Ini juga merupakan arah yang sedang diusahakan oleh Xuan Yuan Shou. Setidaknya tidak sampai dia menetapkan aturannya. Alam Xingsu telah lama damai. Kenapa kamu tidak masuk akal? Kamu orang tua yang keras kepala, kata Pang Zong tanpa daya. Karena kamu tahu itu tidak masuk akal, mengapa repot-repot datang dan mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini? Keluar dari sini. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu di sini. Xuan Yuan Shou tidak menatap Pang Zong dan mulai mengusir orang. Karena kamu mengatakan bahwa selama kamu masih menjadi pemimpin aliansi suci, kamu tidak akan menyetujui proposal ini, maka Xuan Yuan Shou, kamu sebaiknya berhenti menjadi pemimpin aliansi suci dan mundur ke baris kedua untuk pensiun. Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu segera berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Suasana menjadi semakin khusyuk, bahkan kekosongan di sekitarnya menjadi terdistorsi, dengan retakan kecil muncul. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King saling berhadapan. Hembuskan sedikit nafas, semuanya sangat menakutkan. Orang suci sejati harus menghindari tepian untuk sementara waktu. Xuan Yuan Shou akhirnya mulai memperhatikan dan menatap Pang Zong di depannya dengan hati-hati. Biarkan diri Anda mengundurkan diri sebagai pemimpin aliansi suci dan mundur ke baris kedua untuk menjaga diri sendiri. Siapa yang memberinya keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Sepertinya tebakanku benar, Pang Zong memang sudah siap kali ini. Hanya saja Xuan Yuan Shou masih belum bisa memahaminya. Beraninya orang ini mengatakan hal seperti itu di depannya. Itu karena saya sudah terlalu lama tidak mengambil tindakan. Kalian semua mengira dia mudah dibuli, bukan? Tidak hanya beberapa orang yang berani melanggar larangan dan membunuh orang-orang kudus, sehingga menyebabkan dunia berduka. Masih ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka harus menyerahkan pemimpin aliansi suci. Pang Zong, apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Xuan Yuan Shou sambil menyipitkan matanya dengan cahaya dingin. Sekarang dia marah. Kemarahan orang terkuat di alam Xingsu. Tidak semua orang bisa mengatasinya, tentu saja. Xuan Yuan Shou, Anda telah melanggar hukum kelangsungan hidup yang terkuat di alam, menyebabkan alam virtual bintang menjadi membengkak, menyebabkan beberapa orang yang tidak berguna menghabiskan sumber daya yang terbatas dari alam virtual bintang. Oleh karena itu, beberapa wakil kami para pemimpin telah bersatu untuk bersiap menyingkirkanmu. Namun, mengingat kontribusimu pada alam Xingsu, kamu masih dapat menikmati perlakuan dari wakil pemimpin aliansi suci setelah kamu mundur ke baris kedua, kata Pang Zong dengan serius. Xuan Yuan Shou memandang Pang Zong, dia tiba-tiba mencibir dan berkata, semuanya, keluar, sekarang kamu ada di sini. Mengapa bersembunyi di kegelapan? Kata-katanya baru saja selesai. Beberapa retakan ruang muncul di belakang Pang Zong. Sosok keluar satu persatu dan berdiri bersama Pang Zong. 3 lelaki tua dan 1 perempuan tua, termasuk Pang Zong, totalnya ada 5 orang. Mereka adalah 5 wakil pemimpin aliansi suci. Itu dia. Para ahli tingkat Great Saint King yang terkenal di alam Xingsu berkumpul bersama. Kecuali Pang Zong, 5 orang lainnya semuanya tampak tua. Terutama perempuan tua bertongkat,
seolah separuh tubuhnya hendak dikuburkan. Tapi itu hanyalah sekelompok orang, tapi itu telah menopang batas kekuatan tempur di alam Singsu. Kelima orang ini terlihat tua, namun waspadalah. Tidak ada batasan umur di alam suci, bahkan kesengsaraan abadi pun tidak ada. Oleh karena itu, fungsi berbagai organ dan sel dalam tubuhnya tidak akan menua seperti orang pada umumnya, dan mereka selalu dapat mempertahankan vitalitas terkuatnya. Menjadi tua hanya karena mereka telah hidup terlalu lama dan sudah tua secara mental, sehingga mereka menunjukkan penampilan seperti ini. Xuan Yuan Shou memandang 5 orang di depannya. Aku tahu ini akan menyusahkan. Pang Zong sebenarnya mengumpulkan 5 orang setingkat Saint King lainnya untuk memberikan tekanan padanya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa mengalahkan 1 lawan 5. Yang paling membingungkan Xuan Yuan Shou adalah keluarga Jiang dan keluarga Pang selalu berselisih satu sama lain, dan selalu ada perselisihan antara kedua keluarga. Bagaimana Pang Zong membujuk Jiang Taiyin, dan ada wanita tua Ji Fanhua. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri saat itu. Sekarang dia benar-benar berdiri bersama Pang Zong. 5 wakil pemimpin aliansi suci tingkat Raja Suci berkumpul bersama. Melihat posturnya, mereka bersiap untuk memaksa istana. Saudari Fanhua, mengapa kamu terlibat dengan Pang Zong dan Jiang Taiyin? Apakah kamu sudah melupakan dendam antara keluarga Jiang dan Pang? Gadis Fanhua yang dia bicarakan tidak lain adalah Ji Fanhua, nenek moyang pulau panjang umur yang sangat misterius di alam Singsu. Jiang Taiyin secara alami adalah leluhur setingkat Raja Suci dari keluarga Jiang. Xuan Yuan Shou tidak menyangka kedua orang ini akan terlibat dengan Pang Zong. 2 lainnya sesuai ekspektasinya. Saudara Xuan Yuan, setuju saja, alam Singsu telah lama damai. Saatnya mengocok kartu dan membersihkan beberapa sampah. Ini adalah trennya. Anda tidak dapat menjaga seluruh alam Singsu sendirian. Wanita tua Ji Fanhua membujuk. Pemimpin Xuan Yuan, selama Anda menyetujui lamaran Pang Zong, Anda akan tetap menjadi pemimpin aliansi suci. Adapun keluhan antara Jiang dan keluarga Pang, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Bagaimana jika aku tidak lulus? Tanya Xuan Yuan Shou. Jika tidak lolos, maka kami harus memecat Anda secara paksa dari posisi Anda sebagai pemimpin aliansi suci. Saya harap Anda tidak menyalahkan kami saat itu. Pang Zong lah yang berbicara kali ini. Haha, oke, bagus sekali. Bagus sekali. Kamu pasti sudah merencanakannya sejak lama, kan, Pang Zong? Aku, Xuan Yuan Shou, meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan mengumpulkan semua orang. Tertawa. Dia benar-benar tidak menduganya. Pang Zong mampu menyatukan 4 orang lainnya. Sepertinya satu kalimat benar, tidak ada musuh abadi. Yang ada hanyalah manfaat abadi. Dengan manfaat yang cukup, musuh bisa menjadi teman. Pemimpin Xuan Yuan, apapun yang terjadi, kami semua melihat kontribusi Anda pada alam Singsu. Bahkan jika Anda bukan pemimpin aliansi suci, Anda akan menikmati perlakuan sebagai wakil pemimpin seumur hidup, dan kami akan selalu menghormati Anda. Pang Zong, kamu tidak perlu sok, begitu juga aku. Karena kamu berani membawa orang untuk memaksamu menikah denganku, kamu harus sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Jika kamu punya nyali, kami mungkin juga bertarunglah dan biarkan aku melihat seperti apa dirimu. Berapa banyak kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Xuan Yuan Shou menatap Pang Zong dan berkata perlahan. Di saat yang sama, dia berdiri tegak. Aura tingkat Raja Suci mulai mengalir keluar. Ketika 4 Raja Suci lainnya muncul dan berdiri bersama Pang Zong, Xuan Yuan Shou tahu bahwa alam Singsu akan segera berubah. Karena dia tidak bisa bertarung 1 lawan 5. Selanjutnya,
alam Xingsu pasti akan berada dalam kekacauan. Sekarang, dia harus segera melampiaskan amarahnya. Dan Pang Zong, dalam insiden ini, adalah sasaran Xuan Yuan Shou. Bagaimanapun caranya, Anda harus memberi pelajaran pada Pang Zong bajingan ini terlebih dahulu. Sekalipun pihak lain tidak setuju, setidaknya Anda bisa menekan momentumnya. Awalnya aku berpikir aku tidak akan menerima telepon itu. Tanpa diduga, Pang Zong setuju sambil tersenyum. Pemimpin Xuan Yuan ingin menguji kekuatan saya. Sebagai junior, saya harus menemaninya. Pang Zong, Anda sangat baik. Senior Xuan Yuan diterima dengan baik. Keduanya menghilang pada saat yang sama dan masuk lebih dalam ke dalam kehampaan. 4 orang lainnya segera mengikuti. Pang Zong ingin menantang posisi Xuan Yuan Shouxing sebagai orang terkuat di dunia virtual. Jika Anda melewatkan desa ini, tidak akan ada toko itu. Hanya mereka berempat yang berani mendekat untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Yang lainnya, bahkan mereka yang berada di level orang suci sejati, tidak berani pergi. Lin Dong tidak tahu, Xuan Yuan Shou gagal mendatanginya. Nenek moyang keluarga Pang setingkat Raja Sucilah yang menghalanginya. Andai kau tahu, dia juga harus berterima kasih kepada pihak lain dengan baik. Kalau tidak, seperti yang dia sendiri katakan pada keluarga Su, tuannya akan berkhianat ketika dia pergi untuk menyelesaikan masalah aliansi suci. Pang Zong tidak hanya memblokir Xuan Yuan Shou untuknya, tetapi tekanan keluarga Pang juga membuat keluarga Su menerima lamaran Lin Dong tanpa ragu-ragu. Mengatakan bahwa kekuatan Lin Dong dapat meningkat begitu cepat. Keluarga Pang sangat diperlukan, benua Cina Tengah, wilayah Barat. Lin Dong dan yang lainnya tidak menunggu lama sebelum Su Ken kembali dengan tergesa-gesa. Terlihat dari ekspresi wajah Su Ken yang sangat cemas saat ini. Baru saja ketika dia berhubungan dengan 2 orang suci sejati lainnya dari keluarga Su, Su Ken mengetahui berita yang mengejutkan. Jenderal Xuan Yuan tidak lagi menjabat sebagai pemimpin aliansi suci. Pemimpin baru aliansi suci menyebabkan kepanikan besar di keluarga Su. Dia adalah Pang Zong, leluhur setingkat Raja Suci dari keluarga Pang. Ketika Su Ken mendengar berita itu, dia langsung tercengang. Pang Zong menjadi pemimpin aliansi suci, bukankah lamaran Pang Zong langsung disetujui? Dengan kata lain, perang suci bisa terjadi di alam Starfield. Ini akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Su. Mereka awalnya mengira meskipun keluarga Pang mengambil tindakan, aliansi suci akan menjadi penengah. Bagaimanapun, keluarga Su memiliki 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat suci palsu. Berdasarkan gaya aliansi suci masa lalu, pastinya tidak akan membiarkannya begitu saja. Memenangkan Lin Dong adalah persiapan lain yang dilakukan oleh keluarga Su. Karena mereka tahu keluarga Pang akan mengambil tindakan. Anda pasti akan bersiap dengan baik. Hanya saja persiapannya terlalu matang, dan keluarga Su sedikit lengah. Dia langsung menggulingkan Xuan Yuan Shou dan menjadi pemimpin aliansi. Akankah nama keluarga Pang digunakan di alam Xingsu di masa depan? Sekarang Pang Zong telah menjadi pemimpin aliansi suci. Keluarga Pang tidak lagi khawatir, keluarga Su mulai panik. Satu-satunya harapan sekarang adalah Lin Dong. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi pada Lin Dong, maka kehancuran keluarga Su sudah dekat. Setelah Su Ken memasuki kamar dan duduk, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu dia tidak bisa panik sekarang. Lin Dong tidak bisa dibiarkan mengetahui bahwa leluhur keluarga Pang telah menjadi pemimpin aliansi suci. Jika tidak, Lin Dong kemungkinan besar akan memilih untuk duduk di pinggir lapangan. Tidak ada yang mau menyinggung pemimpin aliansi suci. Lin Dong dan gurunya tidak terkecuali. Lin Dong harus terikat erat pada perahu keluarga Su.
Hanya dengan cara inilah keluarga Su dapat memiliki secercah harapan. Keluarga Su tidak lagi memperhatikan saham atau semacamnya. Satu-satunya pemikiran mereka adalah menyelamatkan hidup mereka. Rekan Daoilin, menurutmu berapa banyak bagian yang kamu perlukan agar tuanmu mengambil tindakan? Setelah tenang, Su Ken bertanya. Persepsi Lindong kuat, jadi dia secara alami merasakan ada yang tidak beres dengan Su Ken. Begitu pihak lain berbicara, dia menjadi lebih yakin. Mungkin karena beberapa berita yang baru saja dia terima yang membuat Su Ken bersikap seperti ini. Bisa jadi tindakan keluarga Pang sangat kejam, keluarga Su sedikit kewalahan. Lindong juga tidak peduli. Ia bahkan merasa dengan melakukan hal tersebut, keluarga Pang memberinya bantuan untuk mencapai level Holy King secepatnya. Setelah selesai, pastikan untuk berterima kasih kepada keluarga Pang. Jika bukan karena mereka, kekuatannya sendiri tidak bisa meningkat secepat itu. Rekan Daoi Su, berapa banyak yang bisa diberikan oleh keluarga Sumu? Tanya Lindong. Tidak peduli berapa banyak yang bisa kami berikan. Yang penting adalah berapa banyak yang diperlukan untuk mempekerjakan tuanmu. Jika kerjasama kita berhasil, tetapi tuanmu tidak menyukainya dan masih tidak mau keluar, bukankah begitu? Usaha yang sia-sia, kata Su Ken. Mengapa dia peduli tentang hal ini sekarang? Kalau bukan karena takut Lindong akan curiga. Biarkan saja Lindong menyumbang 10% atau 90%. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada rekan Daoisu, berapa nilai perusahaan perdagangan kornukopia? Hanya dengan mengetahui angka perkiraannya, saya dapat mengetahui berapa banyak yang dapat dibeli oleh master dengan dana yang diberikan oleh master. Jika tahun akumulasi master semuanya habis, Tuan pasti akan mengambil tindakan. Kalau tidak kita akan menjadi orang miskin. Bersambung.